Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Febiolan dengan NIM 2107256. Saya Indi Sintiani Irawan dengan NIM 2103934. Nama saya Salsa Fabila Faturrahma dengan NIM 2101910 dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran 2021A. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Artinya, segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum di Indonesia harus ditegakkan secara adil. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Maksudnya adalah vonis hukuman yang tidak adil antara kasta bawah dan kasta atas. Artinya, jika masyarakat biasa atau orang miskin yang melanggar hukum, meskipun tidak fatal, mereka akan dihukum sesuai dengan undang-undang tanpa belas kasihan. Sementara apabila orang yang melanggar hukum itu adalah dari kasta atas, seperti pejabat, orang-orang kaya, mereka tidak akan divonis sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut mungkin bisa diminta ahli hukum atau pengacara dengan bayaran yang mahal, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau hukumannya diringankan. Lalu bagaimana dengan nasib orang dari kalangan ekonomi bawah atau orang miskin yang tidak bisa membayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua keputusan hukum ada di para penegak hukum kan? Jadi yang salah itu orang miskin yang tidak bisa membela dirinya atau para penegak hukum yang mudah dipengaruhi oleh kriminal seperti orang kaya? Selanjutnya terkait kasus-kasus ketidakadilan hukum di negeri kita tercinta ini. Jika kita lihat pada berita-berita yang ada, banyak sekali berita-berita yang menunjukkan bahwa hukum itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Misalkan saja ada satu kasus pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh Nenek Mina yang nilainya tidak sampai 10.000, tetapi ia dijatuhi hukuman 1,5 bulan. Namun jika kita bandingkan dengan para koruptor yang melakukan korupsi sampai triliunan rupiah, tetapi mereka dianggap biasa saja. Bahkan mereka masih bisa jalan-jalan, dan jikalaupun mereka dipenjara, mereka masih mendapatkan fasilitas mewah. Perbandingan kedua kasus tersebut menunjukkan betapa bobroknya penegak hukum di negeri kita, seolah mereka dibutakan oleh kekuasaan dan harta, karena hukum bisa dibeli dengan seenaknya. Nah, selanjutnya ada kasus yang masih hangat nih, yaitu kasus salah tangkap, di mana terdapat 4 orang pengamen yang dituduh melakukan pembunuhan. Mereka dipaksa mengakui hal tersebut oleh kepolisian, bahkan mereka diperlakukan tidak baik oleh kepolisian. Pada akhirnya, karena memang mereka tidak melakukannya, akhirnya mereka dinyatakan bebas. Tak sampai di situ, karena mereka merasa dirugikan, akhirnya mereka menggugat ke pengadilan atas perlakuan kepolisian yang tidak baik tersebut. Namun ternyata gugatan tersebut tidak diterima. Lalu, siapakah yang akan menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Apakah ahli hukum? Ahli hukum bukanlah orang yang hanya sekedar pernah belajar hukum ataupun memiliki gelar sebagai sarjana hukum. Namun ahli hukum haruslah memiliki sikap hukum yang baik, sikap hukum yang baik yang memiliki rasa keadilan, bukannya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun pada akhirnya segala keputusan dari kasus-kasus tersebut tetaplah berada di palu sang hakim. Sebagai penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,